Negeri Molo, invasi pangan di negeri kering, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Molo terletak di dataran tinggi dengan bentang alam berbatu dan udara yang sejuk. Meski curah hujan terbatas, tanah di sini telah lama diolah untuk tanaman yang tahan kering, seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kalau Sanak mendengar nama Timor, mungkin yang terbayang adalah panas, kering, dan berbatu. Tapi di balik itu, ada satu negeri yang menyimpan kisah ketahanan luar biasa, negeri Molo. Pulau Timor membentang panjang dari barat daya ke timur laut. Di pulau ini hidup 3 etnis utama, Helong, Tetum, dan Dawan. Etnis Dawan sering disebut juga sebagai orang Meto. Etnis Dawan menempati bagian tengah Pulau Timor, mencakup sebagian Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, hingga Oekusi yang kini menjadi bagian dari Timor Leste. Nah, kali ini Nagaripedia mengajak Sanak untuk menelusuri salah satu wilayah adat penting orang Dawan, Negeri Molo di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara adat, wilayah Timor Tengah Selatan terdiri atas 3 wilayah besar. Amanuban atau Banam di bagian tengah, Amanatun di selatan, dan Molo atau Oenam di bagian utara dan pegunungan. Ketiganya merupakan pusat-pusat kekuasaan tradisional orang Dawan sebelum masa kolonial Belanda. Ketika Belanda membentuk Afdeling Zuid Midden Timor sebagai cikal bakal Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketiga wilayah adat ini kemudian disatukan dalam satu pemerintahan kolonial. Namun, hingga kini masyarakat masih mengenali batas-batas adatnya dan Molo tetap dikenal sebagai negeri pegunungan yang sejuk dan sakral. Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, secara adat termasuk ke dalam wilayah Molo. Namun, sejak masa kolonial Belanda, Soe dijadikan pusat pemerintahan Afdeling Zuid Midden Timor yang membawahi 3 domain besar tadi. Karena itu, Soe menjadi semacam simpul pertemuan antara adat pegunungan dan pemerintahan kolonial, sebuah kota kecil yang tumbuh di antara tradisi dan kekuasaan modern. Kota penting di kawasan Molo adalah Kapan, sekitar 120 km dari Kupang atau 20 km dari Soe, ibu kota kabupaten. Dari Kapan, kita bisa melihat gagahnya Gunung Mutis, puncak tertinggi di Timor Barat, menjulang setinggi 2.477 meter di atas permukaan laut. Molo terletak di dataran tinggi dengan bentang alam berbatu dan udara yang sejuk. Meski curah hujan terbatas, tanah di sini telah lama diolah untuk tanaman yang tahan kering, seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Padi tidak pernah menjadi tanaman utama di sini sebab tidak cocok dengan kondisi tanah Molo. Namun, sejak masa Orde Baru, datang kebijakan penyeragaman pangan nasional yang mendorong konsumsi beras di seluruh Indonesia. Beras masuk ke Molo menggantikan jagung lokal yang selama berabad-abad menjadi sumber ketahanan pangan masyarakat. Padahal, jagung lokal Molo bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan melewati musim kemarau tanpa rusak. Kini, ketergantungan terhadap beras membuat masyarakat harus menukar 6 kg jagung hanya untuk memperoleh 1 kg beras, sebuah tanda pergeseran besar dalam budaya pangan lokal. Di tengah dataran tinggi yang kering ini berdiri rumah tradisional khas Dawan yang disebut Umak Bubu atau rumah bulat. Bentuknya benar-benar bulat, beratap ilalang, dengan satu pintu rendah yang biasanya menghadap ke timur, arah matahari terbit, sebagai simbol permulaan hari baru. Namun, di beberapa suku Dawan terdapat variasi orientasi yang menyesuaikan arah sumber mata air, gunung, atau asal-usul sukunya. Setiap kali masuk, orang harus menunduk, tanda hormat kepada rumah dan leluhur.
Umak Bubu bukan sekadar tempat berlindung, tetapi pusat kehidupan keluarga. Disinilah keluarga menyimpan hasil panen jagung, memasak, dan berkumpul saat malam. Panas yang tertahan di dalam dinding bulat menjaga tubuh tetap hangat di malam hari, sekaligus menjaga hasil panen tetap kering. Disinilah generasi demi generasi orang Molo menjaga hubungan mereka dengan tanah, pangan, dan tradisi. Meski dikenal kering, Molo ternyata menyimpan banyak sumber air alami. Salah satunya adalah air terjun Oehala yang tersembunyi di tengah rimbun hutan kecil. Airnya dingin dan jernih, mengalir dari mata air Gunung Mutis, gunung suci bagi masyarakat Dawan. Bagi warga sekitar, Oehala bukan sekadar tempat mandi atau mencuci. Ia adalah ruang perjumpaan, tempat berbagi cerita, dan sumber kehidupan yang mengikat manusia dengan alamnya. Perjalanan ke negeri Molo bukan sekadar tentang pemandangan indah di kaki Gunung Mutis. Ini tentang keteguhan manusia di tanah kering, tentang bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara adat, alam, dan modernitas yang terus datang dari luar. Di sini, setiap bulir jagung, setiap batu Umak Bubu, dan setiap tetes air Oehala menyimpan kisah tentang ketahanan, perubahan, dan keberlanjutan hidup orang Molo. Inilah kisah tentang invasi pangan di negeri kering, kisah yang mengajarkan kita apa arti bertahan di tengah perubahan. Jika Sanak tertarik dengan cerita lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Tonton Nagari Pedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia,